warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Amanda Fitri dengan NIM B1B1222067. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Provinsi Jambi. Nah, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Nah, struktur APBD tersebut diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang pertama ada pendapatan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana pendapatan daerah, meliputi pendapatan asli daerah atau PAD. Nah, PAD adalah bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan daerah dalam memungut PAD dimaksudkan agar daerah dapat mendanai pelaksanaan otonomi daerah yang bersumber dari potensi daerahnya sendiri. Nah, PAD terdiri dari pajak daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kedua ada restribusi daerah. Nah, restribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Ketiga ada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah atau BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta. Lain-lain PAD yang sah meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Nah, hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan adalah salah satu jenis pendapatan asli daerah PAD yang sah. Beberapa hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan termasuk dalam PAD yang sah adalah sebagai pertama ada hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat penjualan dan penggandaan barang dan jasa oleh daerah, pendapatan dari pengembalian. Nah, semua jenis pendapatan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keuangan daerah dan berperan penting dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Nah, selain itu, hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan juga termasuk dalam hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ada hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Nah, kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak dipisahkan adalah dua jenis kekayaan yang berbeda. Nah, dalam pengelolaannya, berikut adalah perbedaan antara keduanya. Yang pertama itu ada kekayaan daerah yang dipisahkan. Nah, kekayaan daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang dikelola secara terpisah dari kekayaan daerah lainnya. Sedangkan kekayaan daerah yang dipisahkan berasal dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal pada badan usaha milik daerah atau BUMD. Yang kedua ada kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Yaitu ada kekayaan daerah yang tidak dipisahkan adalah kekayaan daerah yang tidak dikelola secara terpisah dari kekayaan daerah lainnya. Kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dapat dihasilkan dari berbagai sumber seperti hasil penjualan aset daerah, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan aset daerah, jasa giro,
pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi atau potongan sebagai akibat dari penjualan atau penggandaan barang dan jasa oleh daerah. Nah, keduanya memiliki peran penting dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keuangan di daerah. Namun, pengelolaannya berbeda tergantung pada jenis kekayaan daerah tersebut. Yang ketiga ada jasa giro, yang keempat pendapatan bunga, yang kelima penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah, yang keenam ada keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, yang ketujuh ada komisi potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau penggandaan barang dan jasa oleh daerah. Yang kedelapan ada pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. Kesembilan ada pendapatan denda pajak dan retribusi. Denda pajak dan retribusi adalah salah satu jenis pendapatan asli daerah PAD yang sah. Nah, berikut adalah penjelasan mengenai ada kedua jenis pendapatan tersebut. Yang pertama, denda pajak. Nah, denda pajak adalah denda yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran pajak daerah setelah jatuh tempo. Pendapatan denda pajak termasuk dalam jenis pendapatan lain PAD yang sah, yang terdiri dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Nah, hasil pemanfaatan atau pendaya gunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi atau potongan sebagai akibat dari penjualan atau penggandaan barang dan jasa oleh daerah. Terus ada denda retribusi. Nah, denda retribusi adalah denda yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran retribusi daerah setelah jatuh tempo. Pendapatan denda retribusi termasuk dalam jenis pendapatan lain-lain PAD yang sah, yang terdiri dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendaya gunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi atau potongan sebagai akibat dari penjualan dan penggandaan barang dan jasa oleh daerah. Nah, kedua jenis pendapatan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keuangan di daerah dan berperan penting dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Terus ada pendapatan dari fasilitas sosial dan fasilitas umum. Pendapatan dari fasilitas sosial dan fasilitas umum ini dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti pendapatan dari penyewaan atau penggunaan fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari pengelolaan fasilitas sosial dan fasilitas umum seperti parkir, reklame, dan lain-lain. Nah, ada juga pendapatan dari denda atas pelanggaran penggunaan fasilitas sosial dan fasilitas umum. Terus yang ada pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Terus ada pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan. Yang B ada dana perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah atau otonom. Nah, untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Yang pertama ada dana alokasi umum. Dana alokasi umum adalah sejumlah dana yang harus dialokasikan pemerintah pusat kepada setiap daerah otonom di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Yang kedua ada dana alokasi khusus. Nah, dana alokasi khusus ini adalah alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada provinsi atau kabupaten atau kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Nah, DAK ini atau dana alokasi khusus ini termasuk di dalam dana perimbangan di samping dana alokasi umum. Yang ketiga ada dana bagi hasil yang meliputi bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak.
Terus ada lain-lain pendapatan. Nah, lain-lain pendapatannya ada pendapatan hibah, pendapatan dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten atau kota, terus bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya, dan dana penyesuaian. Terus yang keenam ada dana otonomi khusus. Kedua ada belanja daerah. Nah, belanja daerah ini meliputi semua pengeluaran uang dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas. Nah, dana yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 tahun itu 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Terus menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006 pasal 32 ayat 2, klasifikasi belanja menurut urusan wajib mencakup pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, penataan ruangan, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, tenaga kerja, koperasi, dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kebudayaan, pemuda dan olahraga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan umum, kepegawaian, pemberdayaan masyarakat, statistik, arsip, komunikasi, informatika, klasifik, dan informatika. Nah, terus ada klasifikasi belanja menurut urusan pilihan. Itu ada pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya kehutanan. Ada pariwisata, kelautan, perikanan, perdagangan, perindustrian, transmigrasi. Terus ada klasifikasi belanja menurut urusan pemerintah. Ada organisasi, fungsi, program, dan kegiatan serta jenis belanja daerah tersebut. Terus ada mencakup belanja tidak langsung yang meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, belanja langsung. Terus ada belanja langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, pembiayaan daerah, pemberdayaan. Pembiayaan daerah itu adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah adalah transaksi keuangan pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus APBD. Berikutnya ada siklus penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD Provinsi Jambi. Nah, proses perencanaan dan penyusunan APBD mengacu pada PP nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah secara garis besar sebagai berikut. Terus yang pertama ada penyusunan rencana kerja pemerintah daerah. Yang kedua ada penyusunan rancangan kebijakan umum, anggaran. Yang ketiga penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara. Keempat penyusunan rencana kerja dan anggaran atau SKPD, penyusunan rancangan Perda APBD, dan penetapan APBD. Nah, dalam gambar tahapan penyusunan rancangan APBD terlihat ada yang pertama ada siklus penyusunan APBD provinsi. Nah, itu dimulai dari RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang dipedoman pada RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. RPJMD dan RPJPD ini berisi visi misi, tujuan, sasaran, dan strategi pembangunan daerah yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Setelah RPJMD dan RPJPD disusun, tahap selanjutnya adalah penyusunan RKP atau Rencana Kerja Pemerintah yang berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun. Nah, RKP ini menjadi dasar penyusunan APBD anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi. Setelah RKP disusun, tahap selanjutnya adalah penyusunan KUA atau Kebijakan Umum Anggaran dan PPAS atau Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagai dasar penyusunan APBD. KUA dan PPAS yang ini berisi kebijakan umum dan prioritas
penggunaan anggaran dalam 1 tahun setelah KUA dan PPAS disusun. Tahap selanjutnya adalah penyusunan RAPBD. Nah, terus RAPBD ini berisi rincian pendapatan dan belanja daerah yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun setelah RAPBD disusun. Tahap selanjutnya adalah pembahasan dan pengesahan APBD oleh DPRD. Nah, setelah disetujui oleh DPRD, APBD ditetapkan menjadi perda atau peraturan daerah. Nah, dalam siklus penyusunan APBD provinsi, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui mulai dari penyusunan RPJMD dan RPJPD. Nah, penyusunan RKP, penyusunan KUA dan PPAS, penyusunan RAPBD, hingga pembahasan dan pengesahan APBD oleh DPRD dan ditetapkan menjadi perda APBD. Semua tahapan ini harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati ya, agar APBD yang disusun dapat mendukung pembangunan daerah secara efektif dan efisien. Terus kemudian untuk memproses penetapan APBD melalui tahapan yang pertama, penyampaian dan pembahasan Raperda tentang APBD menurut ketentuan dari pasal 104 Permendagri nomor 13 tahun 2006. Nah, Raperda beserta lampirannya yang telah disusun dan disosialisasikan kepada masyarakat untuk selanjutnya disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran. Terus yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama. Nah, terus pengembalian keputusan bersama ini harus sudah terlaksana paling lama 1 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dimulai. Nah, atas dasar persetujuan bersama tersebut, kepala daerah menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD yang harus disertai dengan nota keuangan. Raperda APBD tersebut antara lain memuat rencana pengeluaran yang telah disepakati bersama. Raperda APBD ini baru dapat dilaksanakan oleh pemerintahan kabupaten atau kota setelah mendapat pengesahan dari gubernur terkait. Terus menurut pasal 108 ayat 2 Permendagri nomor 13 tahun 2006, apabila dalam waktu 30 hari setelah penyampaian Raperda APBD gubernur tidak mengesahkan Raperda tersebut, maka kepala daerah dalam kurung bupati atau wali kota berhak menetapkan Raperda tersebut menjadi peraturan kepala daerah. Yang kedua ada tahap evaluasi Raperda, tantangan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Raperda APBD pemerintahan kabupaten atau kota yang telah disetujui dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh bupati, wali kota harus disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi dalam waktu paling lama 3 hari kerja. Nah, evaluasi ini bertujuan demi tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional. Nah, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur, serta untuk meneliti sejauh mana APBD kabupaten atau kota tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah lainnya. Nah, hasil evaluasi ini sudah harus dituangkan dalam keputusan gubernur dan disampaikan kepada bupati, wali kota paling lama 15 hari kerja terhitung sejak diterimanya Raperda APBD tersebut. Nah, yang ketiga, penetapan perda tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Nah, tahapan terakhir adalah menetapkan Raperda APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi tersebut menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Setelah itu, perda dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD ini disampaikan oleh bupati wali kota kepada gubernur terkait paling lama 7 hari setelah hari kerja terkait paling lama 7 hari kerja setelah tanggal ditetapkan. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan tentang siklus dan
struktur APBD Provinsi Jambi. Sekian, bila ada kata yang salah dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.